dan menetap di dekat pohon-pohon bangkin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua kita anak-anak Tuhan yang hari ini memilih untuk di jam seperti ini hadir dalam kebaktian. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup ini adalah pilihan. Ya, hanya dua hal yang kita tidak dapat memilih, yaitu tentang kelahiran dan tentang kematian. Kita tidak dapat memilih siapa yang harus menjadi mama dan papa kita. Kita tidak pernah bisa memilih kita harus terlahir di Kupang, di Rote atau di Sabu, tidak. Dan hal yang berikut, kita tidak dapat memilih di mana kita mati atau bagaimana cara kita mati. Tetapi selain daripada itu, ketika kita mulai membuka mata kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Pagi bangun, mau pikir apa duluan? Pikir gereja duluan atau di mana? Mau tidur terus atau bangun sudah? Ya. Pilihan-pilihan ini, ada pilihan yang berdampak kecil, tapi ada pilihan yang berdampak besar. Pilihan yang berdampak kecil, misalnya potong rambut. Kalau kita gunting rambut terlalu pendek, ya risikonya ialah tunggu 2 atau 3 bulan lagi baru perbaiki rambut. Yang berdampak besar ialah ketika kita salah memilih pasangan. Ya, maka kita akan mengalami kesulitan di sepanjang hidup kita. Itu contoh-contoh pilihan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar firman Tuhan di bawah tema berkat Tuhan bagi pendamai. Kita bertemu dengan 2 tokoh, yaitu Abram dan Lot. Tadi beberapa kali Mama membaca keseleo. Abram menjadi Abraham. Jadi sebenarnya tidak masalah. Hanya saja nama Abraham itu setelah Tuhan mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Satu orang yang sama dengan 2 nama yang berbeda. Abram dipanggil oleh Tuhan dari tanahnya, negerinya Ur Kasdim. Dia jalan dari Ur Kasdim singgah di Haran, singgah di Betel, dan sampai di tempat yang terbaca pada bacaan ini. Lot adalah Abram adi pu ana. Jadi Lot panggil Abram babesa. Karena Abram bersaudara 3 orang. Dia papa nama Tera, memiliki 3 orang anak laki-laki, Abram, Nahor, dan Haran. Haran melahirkan Lot dan Haran meninggal. Lot masih kecil. Jadi waktu itu Lot ikut dengan dia punya opa Tera, dan Abram yang sudah menikah belum punya anak. Dan ketika Terah meninggal, Lot ikut dengan Abram. Jadi Lot bukan orang lain bagi Abram. Bagi Abram, Lot adalah anaknya sendiri. Karena itu Abram selalu membawa kemana dia pergi. Lot pernah bersama-sama dengan Abram dan Sarah di Mambesa. Ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka pernah mengalami kelaparan dan mereka berpindah ke Mesir, mengalami pergumulan di sana, dan mereka kembali lagi ke tanah Haran, ke tanah Kanaan. Banyak pengalaman hidup bersama dengan Abram. Lot belajar banyak dari Abram.
Dan tidak mustahil Lot diberkati oleh Allah melalui Abram. Sampai Lot besar, Lot bisa punya kemah sendiri. Catatan Alkitab mencatat bahwa Lot juga punya kemah sendiri. Artinya berarti mungkin dia menikah karena dia punya kemah sendiri atau belum, kita tidak tahu. Tapi dicatat di sini bahwa Lot juga mempunyai domba, lembu dan kemah. Artinya dia dewasa. Dia tinggal sendiri, terpisah dari dia pembabesa, dia membesa. Waktu itu Ishak belum ada. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan bersama Abram diberkati dengan luar biasa. Ayat 2 mengatakan bahwa Abram itu sangat kaya. Alkitab mencatat sangat kaya, ini berarti dia luar biasa. Sangat kaya, banyak ternak, banyak perak, banyak emas. Dia sangat kaya. Ya. Bahkan Abram itu digambarkan seperti seorang raja karena dia sangat kaya. Bagaimana biasanya yang terjadi dengan orang yang sudah sangat kaya? Punya banyak ternak, punya banyak kekayaan, emas, perak. Kira-kira dia hubungan dan dia keluarga biasa karmana. Macam-macam ketong sudah bisa menjudge orang, macam-macam. Ada yang dalam kekayaan, sejumlah kekayaan yang dia miliki, dia tetap memiliki kerendahan hati dan kasih sayang yang besar terhadap saudara. Dia perhatikan dia pun saudara-saudara. Ya. Tapi ada juga yang tidak. Apa yang kita temukan dalam perjumpaan Abram dan Lot ini, kebersamaan Abram dan Lot? Ketika mereka berhadapan dengan soal, biasanya pergumulan dalam keluarga itu akan teruji ketika dapat soal. Ya, ketika dapat soal. Jadi soalnya bukan antara Abram dan Lot. Soalnya terjadi di antara para pekerja. Ya, gembalanya Abram dengan gembalanya Lot. Lot justru punya sejumlah ternak dalam kekayaannya, Abram lebih banyak lagi. Dan negeri itu tidak cukup bagi mereka berdua, terutama bagi ternak-ternak mereka dalam mencari makan. Terjadilah persoalan, baku rampas sumber air, baku rampas sumber pakan ternak. Bakalai sudah. Nah, kemudian Abram mendengar kasus ini. Di sini kita menemukan bahwa Abram berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Tercatat bagi kita di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dia dengar persoalan. Ayat 8 dia panggil dengan Lot. Lot lumari dol. Betom mesti duduk omong babae karena ini anak buah dok sudah bakalai gara-gara ternak. Hanya gara-gara ini kambing domba. Lama-lama betom dua jus susun baena. Kemudian Abram memberi beberapa pilihan kepada Lot. Dasar dari model penyelesaian persoalan yang ditampilkan oleh Abram dalam bacaan kita adalah 3 hal. Abram mengatakan bahwa janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ini dasar pikiran dari Abram, ya. Jangan sampai boton dua bakalai. Kemudian yang kedua, jangan juga ada perkelahian antara gembalamu dan gembalaku. Jangan kau tompung kerabat donju batar enak. Ini kan sering terjadi, papa mama Teo dan To'o bason enak, Teo suruh anak don jampi To'o rumah. Mam To'o bilang, boso jampi lu, boso jampilian, boso pun Teo rumah. Ya, ini kan sering terjadi. Padahal persoalannya antara Teo dan To'o, kakak adik kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tetapi merambatnya ke anak-anak dan bahkan sahabat kenalan dan tetangga. Ini sering terjadi. Abram sudah tahu ini dan ternyata ini sudah terjadi dari dulu. Ini bukan baru sekarang di Kupang, tetapi ternyata ini mungkin sudah dulu. Sehingga Abram bilang, jangan ada terjadi cekcok antara beta dengan lu bepo anak, koton dua son boleh cekcok.
Yang kedua, antara bepung kerabat dan lupung kerabat, bepung gembala dan lupung gembala, son boleh ada bakal lain. Itu yang kedua. Yang ketiga dia bilang, sebab kita ini kerabat, botong saudara. Ingat itu baik-baik. Ini menjadi dasar. 3 hal ini menjadi dasar dari Abram. Dia terganggu sekali dengan persoalan yang terjadi di antara para gembala. Dan sebelum sampai itu merambat kepada mereka sebagai papa dan anak, dia bilang, mari anak lu mari dong. Ini son boleh terjadi. Baik antara beta dengan lu sebagai bapak anak, maupun lu pun kerabat dong, nembe pun kerabat dong. Son boleh ada baku terenak. Karena boton 2 bapak anak, boton 2 keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang disebut berkat Tuhan bagi pendamai. Berkat Tuhan bukan untuk hal yang merusak kehidupan. Ya. Kalau kita mau lihat bahwa Abram itu terlalu kaya. Yang pertama dia bapak besa, bapak paling tua. Ya. Dia punya hak banyak hal. Bisnis saja. Lu kici anak beangka lu ini untung beangka itu hari. Kalau soalnya mangkali lu sudah jadi model begini. Untung itu hari. Itu lu bapak mati lu masih kici anak. Ya. Tapi tidak. Dalam diri Abram tidak ada pikiran seperti itu. Bagi dia, Lot adalah kesayangannya. Meskipun kekayaan telah menutupi segala kehidupannya, emas, perak, ternak, apa yang dia punya, ya, gembala-gembala yang lebih banyak mungkin lebih banyak dimiliki oleh Lot. Dia punya kekuatan yang besar. Kalau kita membaca bacaan selanjutnya di ayat pasal 14, kita menemukan bahwa Lot dan dia penggembala saja bisa, Abram dan para gembalanya saja bisa menyelamatkan Lot ketika ia ditawan oleh beberapa raja. Dompi perang hanya untuk lepaskan Lot. Artinya Abram punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak melihat semua yang mengelilingi kehidupannya, kekayaan, kuasa dan segala yang ia miliki tidak menutupi mata hatinya dan mata batinnya bahwa Lot adalah kesayangannya, bahwa Lot adalah anaknya, bahwa Lot adalah saudaranya, bahwa Lot adalah kerabatnya. Ini yang mau katakan bagi kita. Inilah yang ditujukan oleh tema pemberitaan hari ini. Berkat Tuhan bukan menjadi alat pemecah belah, bukan membuat orang menjadi sombong dan angkuh, tapi berkat Tuhan menjadi alat pendamai di antara sesama saudara dan kerabat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menyelesaikan persoalan ini Abram memberi hak kepada Lot. Lu pilih supaya lu mau pi mana? Supaya boton jambat tangkar terus lebih baik boton 2 berpisah. Perpisahan yang diputuskan oleh Abram bukan karena ia tidak lagi mengasihi Lot, bukan. Ya, bukan lagi karena ia tidak mengasihi Lot, tapi itu adalah jalan agar pendamaian itu bisa terjadi. Dia bilang dengan Lot, papa lu pilih sudah. Kalau papa pilih kiri, nabe pi kanan. Papa pi kanan, nabe pi kiri. Papa pi depan, nabe pi belakang. Dia memberi kesempatan kepada Lot. Kenapa? Pasti kau tunjuk tanya-tanya, dia bapak nah. Seharusnya dia bilang, lu yang di sana, bapak tetap di sini. Tidak. Kenapa? Kira-kira apa? Saya membaca bagian ini dan saya menemukan baik di awal bacaan pasal 13 maupun di akhir bacaan pasal 13 ini kita menemukan di awal Abram tinggal di tanah Negeb, ia memulainya dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Di ayatnya yang keempat, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Dan di akhir bacaan ini kita juga menemukan di ayatnya yang ke-18, bacaan terakhir di situ dikatakan, ketika setelah Lot memilih bagiannya dan Abram pindah ke tempatnya, disitulah juga ia mendirikan mezbah bagi nama Tuhan. Ini menjadi dasar yang diyakini dan diimani oleh Abram, bahwa apapun pilihan hidupnya, apapun yang akan ia jalani, ia tidak pernah takut kekurangan, ia tidak pernah takut bahaya, ia tidak pernah takut apa-apa, karena Tuhan ada bersama dengannya, Tuhan menyertainya. Ini menjadi dasar.
Jadi sekalipun yang dipilih oleh Lot itu lembah Yordan yang seperti digambarkan oleh Alkitab seperti taman Tuhan, like garden of Lord. Seperti taman Tuhan, berarti hampir gambarannya seperti Eden. Semua tersedia di sana. Lot angkat mata, woi ini bagus. Air mengalir. Dia pun ternak tidak akan kekurangan makanan. Lembah yang subur, rumput penuh di mana-mana. Dia pun ternak tidak kekurangan air dan makanan. Ini yang bagus. Karena apa? Karena dia mengandalkan jasmaninya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Dia tidak andalkan Tuhan. Dia andalkan mata pandangan matanya, keinginan hatinya, keinginan matanya bahwa di sana ada barang baik. Dan Lot mengandalkan Tuhan. Sehingga walaupun pilihan yang tertinggal adalah pilihan di dalam pandangan manusia tidak baik, tapi yang dilihat oleh Abram yang tidak baik di situ, tapi di situ Tuhan ada. Maka yang tidak baik di situ ketika Tuhan ada menjadi baik. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, itulah pilihan. Dan pilihan itu akan berdampak. Lot tidak mempertimbangkan banyak hal yang dia lihat yang enak-enak sah. Tapi dia tahu di enak-enak itu ada son enak juga. Bahwa di lembah itu ada orang-orang yang hidup dalam kejahatannya, lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak baik, yang pasti akan mempengaruhi hidupnya. Dan ternyata bahwa di Sodom dan Gomora itu ia menjalani hidup, menjalani kehidupan rumah tangganya. Anak-anaknya tidak takut Tuhan walaupun diselamatkan, tapi mereka menjadi perempuan-perempuan yang buruk. Istrinya tidak takut Tuhan sehingga tidak mengikuti perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbeda dengan Abram. Ketika ia tidak memilih tetapi dipilih, dan Tuhan ada bersama dengan dia, maka kemanapun ia melangkahkan kakinya, ia disertai oleh Tuhan. Dan kalau sudah disertai oleh Tuhan, maka berkat-berkat mengikuti. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus itu, hari ini kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang bagaimana harus kita memilih. Apapun pilihan yang hari ini kita ambil, firman Tuhan mengajarkan bahwa pilihlah dengan memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita juga sebentar lagi akan memilih. Saya tidak berkampanye, tapi pilihlah dengan roh takut Tuhan. Siapapun itu, baik itu legislatif maupun pemerintahan, kita akan memilih. Pilihlah dengan roh takut Tuhan. Jadilah pendamai. Kita juga belajar ya, jadilah pendamai. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita dengan banyak hal, jangan jadikan berkat-berkat itu menutupi mata batin dan mata hati kita dalam membangun hubungan di antara sesama. Ya, botong tutup mata. Waktu botong belum jadi, botong buka mata kuliah, botong tunggu segala macam. Tapi begitu berkat Tuhan mengalir datang, botong sujadi, botong kasih naik kaca oto ini kalau bisa sentogor ame orang. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita belajar ya dari kehidupan Abram. Dia meyakini bahwa apapun yang ia jalani dalam hidupnya, asalkan Tuhan bersamanya, dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah takut. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkatinya dengan banyak hal. Karena itu, ketika berkat Tuhan ada dalam hidup kita, jadikan berkat Tuhan itu sebagai alat pendamai di antara sesama saudara. Dan ketika ada soal di antara sesama, ingatlah bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham, bahwa kita ini kerabat, kita ini saudara, kita harus baku sayang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kesempatan bagi kita untuk memilih. Ketika kita harus memilih, pilihlah yang terbaik. Dan yang terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.
dan menolong saya dan saudara. Amin.